ditanggapi pula selama 3 menit. Setelah itu bergantian tim B bertanya 1,5 menit, ditanggapi selama 3 menit. Maksud saya dijawab 5 menit dan dikembalikan untuk menanggapi 3 menit. Jadi 1,5, 5, 3. Demikian. Kita mulai konsep pertama. 45 menit pertama akan dipakai oleh tim A yang sudah terpanangi belakangnya selama 22 menit dengan alokasi 12 menit setengah untuk pertama. Tidak boleh narasumber yang tidak bersatu. Kalau di tempat lain ada narasumber yang titik udahlah Anda saja semua, saya nanti saja. Tidak bisa. Semua harus berpidato agar pihak B, pihak lain memiliki kapasitas dari semua narasumber. Itu di mute. Kok mati punya Bunda? Kalau punya yang Ini di Amerika ini begitu. Baik, demikian teman-teman. Selepas itu kita akan beramah tamah dan dengan tanda merdeka berarti dimulai. Tanya dulu pada timer, sudah standby timer, silakan dinaikkan timernya. 12,5 menit akan dipakai oleh tim A dari tim Islam. Ketika berhenti untuk mengoffer kepada rekan atau mitranya, cukup gunakan kata merdeka. Itu artinya over. Merdeka artinya giliran. Merdeka gantian. Begitu. Atau merdeka artinya lapor ke moderator. Kata kunci merdeka. Merdeka. Bisa dites. Semuanya mengucapkan merdeka, 4 orang gantian bisa dites. Merdeka. Merdeka. Baik. Dari Abang Darudi bisa dites merdeka. Merdeka. Siap. Dari Gus Betik bisa dites Gus. Merdeka. Mantap. Ya, semua sudah. Dari Samurai bisa dites merdeka. Yuk, merdeka. Siap, mantap. Oke. Mohon timer bisa dinaikkan timernya kepada operator. Bunda pun akan memasang 12,5 menit. Baik. Sudah? Timer bisa dinaikkan? (12,5 menit, Bunda akan mulai. Begitu kata merdeka. 12:30 detik. Ya. Baik. Dengarkan kata merdeka berarti kita memulai. Semuanya silakan memulai dengan doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. 5, 4, 3, 2, merdeka. Silakan. Dari Merdeka. Jadi saya siapa dulu? Saya Gus Betik nih. Dari Gus Betik dulu, nanti disambung silakan, oleh Pak Akwan Bay. Nggak nampak mukanya. Aku nggak menjiwai kalau ngomong nggak nampak mukanya itu. Gimana ini? Muka semuanya nggak bisa nampak kah? itu bisa, Iya, admin. Ini sudah. One Way, ini kita diskusinya merdeka spesial, jadi kita harus nampakkan wajah kita spesial. One Way? Iya. Ya. Saya dari wajah. Kang Samurai. Ya, karena ya siap, mantap. Kita tidak mengorbankan nyawa, tapi hanya nampang mejeng. Nah, pasti bisa, lebih dari bisa. Terima kasih Gus Betik sudah memberikan masukan.
Bukan maksudnya Gus Betik, wajahnya aja yang nampak di layar. Itu admin, diklik aja. Iya, Solo layout. iya. Baik. Siap. Diulang sekali lagi, berarti ini kita cancel Nah, 12.30. gitu. Iya, nah itu dia. Oke. Hitungan 5, 4, 3, 2, merdeka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Waalaikumsalam. illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Selamat berjumpa kepada seluruhnya. Aku ucapkan terima kasih telah diundang di sini dengan rasa yang bercampur aduk. Aku kira tadi begitu on time kita langsung jalan, ternyata harus berputar-putar nggak karuan sehingga ngantuk. Berikutnya, aku orang yang tidak suka terlalu banyak aturan. Aturannya begini, jadi pusing aku. Aku tuh juga gaptek, jadi pusing. Jadi aku kira tadi begitu masuk kita langsung gitu ya. Jadi gini aja lah ya, aku cerita aja, nanti silakan kalau mau ditanggapi, kalau enggak ya enggak ada masalah. Ya. Kita mulai dari Quran surat Al-Baqarah ayat 230, bahwa di situ Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu bisa dia mengalami polisemi, bisa diartikan sebagai amanatullah, tapi bisa juga sebagai orang yang memegang kekuasaan, atau digabung saja menjadi orang yang menggunakan atau menggunakan mengemban amanat Allah itu dengan kekuasaannya gitu. Jadi kita itu disuruh atau diembankan kepada kita sebagai khalifah. Khalifah itu adalah amanat Allah. Sehingga orang yang mengembang itu disebut khalifah, teritorialnya itu khilafah gitu. Ini supaya orang tidak merasa merasa asing, merasa ngeri kalau ada khalifah, khilafah. Itu boleh jadi yang ngeri-ngeri nggak tahu apa itu khilafah. Berikutnya di surat Al-Baqarah 235 itu kita itu diperintahkan oleh Gusti Allah yang Kamu Agung untuk menciptakan surga di bumi. Kita untuk disuruh bukan menggunakan kata mencipta, tapi kita suruh membangun surga di bumi, gitu ya, surga di bumi. Jadi tadi sudah ada khalifah, sudah ada khilafah. Khalifah itu adalah orang yang mengemban amanatullah, sedangkan khilafah itu amanatullah, yaitu amanatnya apa? Untuk membangun surga di bumi. Itu ada di surat Al-Baqarah 235. Kemudian ya di surat Al-Balad ya. Recording in progress. Surat 90 yang ke-13 ya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk melepaskan perbudakan, melepaskan budak. Maka kalau kita lihat apa yang dilakukan Kanjeng Nabi apabila kita melakukan kesalahan, itu salah satu perintahnya adalah untuk melepaskan budak. Jadi melepaskan budak. Itu semangatnya semangat memerdekakan. Karena budak itu adalah terjaga, sedangkan tuan itu merdeka. Jadi Islam itu anti penjajahan, gitu ya. Cuman ini konteksnya konteks man to man, tidak. Nanti besar lagi konteksnya dari bangsa ke bangsa, bisa seperti itu. Kemudian di secara kita tahu ya bahwa proklamasi itu sebetulnya tidak harus Agustus 1945. Itu bisa dilaksanakan 1 hari sebelumnya, itu sudah kosong kekuasaan, itu di tanggal 16-nya itu kosong, tanggal 16 itu hari Kamis. Tetapi Bung Karno tidak mau, dan dia sempat ditodong oleh pemuda-pemuda BPU PKI. Bung Karno tetap aja mengatakan, saya tidak mau, saya pilih hari Jumat, tapi jangan tanya kenapa saya memilih hari Jumat. Akhirnya hari Jumat 17 Agustus 1945 itulah kita memproklamasikan kemerdekaan kita di Gedung Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, jadi di Gedung Pegangsaan Timur nomor 6, disitulah kemerdekaan kita proklamasikan. Artinya kita sudah merdeka. Nah, sekarang merdeka itu harus dipahami secara apa? Maka kita tidak bisa terlepas dari dua perspektif, de jure dan de facto. Secara de jure, proklamasi 17 Agustus 1945 yang disampaikan di Gedung Pegangsaan
Timur nomor 56 di Jakarta itu sudah melahirkan kita sebagai bangsa yang merdeka secara de jure. Tapi secara de facto apakah kita sudah merdeka? Nah, itulah yang kita diskusikan bersama sebagai anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan ini. Itu yang bisa aku sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Baik, kita pause. Ternyata beliau memberikan waktunya kepada AA One Way untuk lanjutkan. Merdeka. Assalamualaikum. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya akan memulai dari sejarah kolonialisme atau perbudakan di Indonesia. Saya mohon izin share screen ya, Bunda ya, Silakan. semuanya ya, sebentar. Oke. Oke, kita akan mulai ya pada sejarah dari kolonialisme. Ketika Konstantinopel dikuasai oleh Turki Ottoman pada masa Sultan keempat Ottoman atau Sultan Mehmed, Eropa mengalami kemunduran ya. Jadi Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Nah, inilah cikal bakal terjadinya kolonialisme dengan simbol gold, gospel, dan glory ya. Emas, kejayaan, dan agama. Ya, gospel terutama agama. Semangat membalas terhadap kekuasaan Islam dikarenakan Eropa itu dikalahkan itu kota terpenting di dunianya itu Romawi Timur dikalahkan oleh bangsa Islam, maka semangat ya dendam kepada bangsa Islam ya dilampiaskan dengan itu. Ya, makanya Eropa mengalami zaman pencerahan atau Renaissance. Penjelajahan, nah inilah penemuan-penemuan dimulai dari pelayarannya, penjelajahan samudra bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Ya akibat inilah ya Amerika dijajah ya di kolonialisme, Amerika Latin dan semua benua oleh bangsa Eropa karena semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam. Itu pun terjadi dalam wilayah Nusantara ya pada masa kolonialisme. Ya, karena jatuhnya Turki Utsmani ya, faktor-faktornya jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jadi Belanda, Portugis dan Spanyol menyebarkan gold, gospel, glory, semangat gold, gospel, glory ke semua wilayah kolonialisme. Ya, penjajahan penjajahan Belanda diawali oleh Cornelis de Houtman kalau nggak salah ya. Yang pertama datang itu adalah Portugis pada tahun 1498. Itu Portugis yang pertama datang ke Indonesia ya. Lalu datanglah Belanda ya. Habis itu terjadilah kolonialisme atau perbudakan ya. Sementara Islam itu sudah ada di Nusantara. Islam tidak pernah disebarkan oleh kolonialisme, tetapi Islam disebarkan secara alamiah atau natural ya dari kerajaan-kerajaan tepi pantai. Dimulai dari kerajaan Samudra Pasai ya kan, lalu kerajaan Aceh ya, berkembang dia ke Jawa, kerajaan Demak, dan itu secara alami ya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Kenapa? Niat pertama kolonialisme adalah balas dendam terhadap kekalahan terhadap kekuasaan Islam. Jadi dengan niat itu bangsa Eropa ingin melakukan perbudakan atau koloni di semua wilayah Indonesia. Ya, tetapi alhamdulillah ya Jepang masuk pada tahun 1942 terjadi dalam perang Asia Pasifik ya, perang Asia Timur Raya, dan Jepang terdesak pada tahun 1940. Saya nggak bisa lihat mukanya gimana ini. Saya lagi ini Gus, lagi lagi pemaparan Gus. Mukanya nggak bisa nampak. Mukanya, wajahnya, kameranya dibuka. Ya. Lagi datang bulan dia. Oke, jadi 1945 ya tanggal 17 hari Jumat, alhamdulillah Indonesia merayakan proklamasi kemerdekaan. Ya dengan itulah
terlepaslah perbudakan atau kolonialisme di Indonesia. Kenapa? Allah menyukai orang yang menempuh jalan yang sukar. Seperti yang kata Gus Betik, apakah jalan yang sukar itu dalam surat Al-Balad? Yaitu melepaskan perbudakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tidak apa-apa walaupun waktunya masih tersisa, itu kan hanya jatah maksimal. Jatah maksimal, maka kita, teman-teman, Bunda akan persilahkan 10 menit maksimal untuk tim dari kekristenan memberikan pandangan tentang tema yang diuraikan dari tim A, yaitu seperti itulah mereka memahami tema. Silakan yang akan menanggapi 10 menit untuk berdua. Monggo Sebentar, Bunda. kalau Sebentar, Bunda. Anda Kok Ya. belum sudah tanggapan gimana? Apakah teman saudara kita Kristen kan menyampaikan dulu apa pandangannya gimana gitu? iya Kok langsung masuk ditanggapi gitu gimana? dibagi menjadi 2, sedikit-sedikit dulu ditanggapi, sedikit-sedikit ditanggapi dulu. Teman-teman, izinkan Bunda untuk menyarikan. Tadi telah disampaikan oleh Gus Betik bahwa semua ini bermula dari khalifah. Namun terjadi pergeseran makna sehingga manusia menjadi takut ketika disebutkan khilafah, padahal barangnya itu juga. Kemudian beliau menyampaikan pekerjaan yang berat itu adalah melepaskan perbudakan, merdeka, memerdekakan diri. Tadi ada konsep man to man. Kalau dia khalifah, dia memikul beban man to man dari manusia secara pribadi. Kemudian beliau membahas setelah man to man berhasil, sampailah kepada suatu balad, suatu negeri, suatu kota, suatu negara. Lalu oleh A.A. One Way ditambahkan, A.A. One Way mengambil sisi kolonialisme. Yang menurut A.A. One Way, ini gara-gara Konstantinopel. Peristiwa Konstantinopel di mana Eropa merambah dunia timur dengan 3G, 3G-nya. Saya tidak usah sebutkan, nanti silahkan. Terjadi semangat pembalasan terhadap dunia Islam. Maka disitulah bermula kolonialisme menurut A.A. One Way. Di mana kolonialisme ini ternyata berwajah perbudakan. Silakan bagaimana pandangan teman dalam kekristenan untuk masalah yang sedikit ini dulu. Nanti mereka akan menambahkan yang lain lagi. Silakan. Waktu Anda 10 menit. Silakan Pak Ginting duluan. Merdeka. Merdeka. Monggo, Abang Darudi Yohanes. Pak Ginting aja duluan, Pak Ginting. Oh baik, siap. Monggo, Abang Da. Silakan. Loh, mana Pak Gintingnya? Mungkin sedang jauh dari perangkat. Itu Atau terganggu sinyal. ada Bang Meme atau Pak Ginting, itu Bang Meme ada itu. Oh, saya melihat tadi ada Pamanda Naibaho. Apa kabar Pamanda Naibaho? Pamanda Naibaho, apa kabar? Oke lah. Menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Saya dulu aja. Siap, Ya, siap, siap. terima kasih ya. Salam kenal Gus Betik. Ini orang Siantar ini katanya sih. Nggak tahu ya. Ini Abang dan Memekku sudah datang. Selamat datang. Tadi mungkin beliau ada terlambat. Berarti dia sudah masuk ke dalam ring. Sudah masuk ke dalam ring 1. Silakan Bang. Ini lanjutkan aja dulu. Iya, iya. Oh, oke. Inilah Oke, enaknya Bang. aku lanjutkan ya. Dia senyum aja dia, senyum selalu dia. Siap. Oke, selalu. Ya, Senyum terima selalu kasih. dia. Ya, Oke, selalu. kalau dari sudut pandangan kekristenan, saya tertarik juga ya bahwa di Kristen itu kan di Matius 6 Nanti dulu Abang ketika, apa yang inilah enaknya dulu dia. ya, Oke, selalu. Baru kulitnya. kok Jadi ditanggapi, silakan kami juga ditanggapi. mengasihkan apa juga lah Bu.
pembukaan sama. Ini khusus karena edisi Merdeka, jadi sedikit-sedikit ditanggapi, bergerilya sedikit-sedikit. Ya. Oh. Jadi 45, 22,5, 22,5. Ya. Monggo. Nanti giliran jenengan yang memaparkan. Siap. Ya. Kalau dalam ajaran Islam, saya sudah banyak membaca di Al-Quran itu ya. Oh gitu ya. Ya. Mengenai kemerdekaan itu lebih kepada perbudakan ya. Perbudakan itu contohnya budak jual beli kalau zaman dahulu ya nak. Nggak dikunci tuh nak. Aduh sayangnya, tunggu dulu. Sayang bentar. papa, sayang Anakku papa. datang. Sebentar ya, sebentar. Siap. Kita pause dulu. Ini aspek kemanusiaan teman-teman, kemanusiaan. Sayang papa, sayang anak. Iya. Memang kalau katanya ya, kalau anak-anak perempuan itu sukanya. Waalaikumsalam. Oh, Kang Rizky, mangga, Masya Allah. Selamat datang. Ternyata kalau anak perempuan itu sukanya ngelendoknya sama papa. Begini begono. Kalau yang anak laki-laki katanya ngelendoknya ke anak perempuan. Ke mamanya. Ya, sosok perempuan. Manja. Yang anak perempuan manja sama bapaknya. Itulah sisi kemanusiaan. Baik, sambil menunggu kita akan beranjak dulu kepada Abang Meme Bos. Silakan Bang Meme Bos. Ya, Bang Meme Bos ini biasanya orangnya punya banyak pemikiran. Iya, Bang Meme Bos. Silakan Bang Meme Bos. Ya, Bang Samuraij. Abang Samuraij. Iya. Ya, Bunda, Silakan. saya untuk sementara dengar aja dulu ya, Bunda. Oh gitu, ya, santai saja ya, baiklah, tidak apa-apa. Oke, kalau begitu kita dengarkan kelanjutan dari Gus Mbeti, oke? Teman-teman, nanti jatah dari teman-teman dalam tim B akan diakumulasikan. Don't worry. Ya, silakan kepada tim A melanjutkan. Merdeka. Jadi begini Bunda. Siap. Yang perlu kita diskusikan itu sebetulnya merdeka kita itu seperti apa? Apakah kita ini sudah merdeka? Oke, udah bisa saya lanjutkan. Oh, sudah lanjutkan. Oke. Karena tinjauan kita ini secara dari sudut pandang agama ya. Terpaksa kita taking over sebentar ini Gus Mbeti. Silakan. Siap. Ya. Abang dah. Saya mau menanggapi ya. Kalau dari ajaran Islam itu memerdekakan itu lebih kepada perbudakan ya. Perbudakan dan ada hal-hal yang dilampaui. Kenapa saya katakan? Sampai saat ini saya melihat orang Islam itu belum merdeka. Kenapa belum merdeka ya? Karena mereka masih banyak ditaruh kuk di pundaknya ini. Oh, gitu banyak kewajiban yang harus mereka tanggung. Pertama, ketika gitu. mereka jangan bicara dulu Bunda. Tidak apa-apa, Bunda cuman terheran saja. Ya. It's good. Ketika mereka terlahir, mereka sudah punya sebuah kuk, harus memerangi kafir, harus melawan kafir, harus membenci kafir. Kafir itu identik dengan orang yang tidak mengikuti atau perintah Allah SWT. Contohnya saya ini orang Kristen. Maka dari lahir orang itu sudah harus membenci orang-orang yang tidak beragama Islam. Itu aja intinya. Itu sebuah kuk atau sebuah hal yang tidak memerdekakan. Sementara kalau kita lihat, kita ini adalah saudara, sebangsa dan setanah air. Ya, yang membuat kita ini bisa tetap bersatu di Indonesia bukan agama, tetapi budaya dari bangsa nenek moyang kita. Ya, kalau budaya Nusantara, kalau kita bicara agama, kita ini harus saling bermusuhan, ya, saling mengintimidasi. Ya, tapi untunglah bahwa kita hidup di Indonesia. Kalau orang berkata, wah agama kami datang tidak membawa kekacauan, tidak membawa gini, siapa bilang?
Bukan karena agamamu yang datang tidak membawa kekacauan, tetapi karena agama-agama terdahulu yang ada di Indonesia, contoh agama-agama tuan rumah, mau menerima kalian dengan lapang dada. Tetapi begitu kalian jadi mayoritas agama-agama ekspor dan impor ini, agama impor ya, baru mereka jadi seperti menjajah agama-agama lokal. Kalian lihat, orang mau mendirikan rumah ibadah betapa sulitnya. Kenapa? Ada yang penjajah secara agama saya pikir. Ya, orang mau kemarin contoh kasus Sumatera Utara, hanya gara-gara toa berapa rumah ibadah harus hancur. Padahal kalau kita lihat, mereka apa salah mengatakan, tolong volumenya dikecilin, ini segala macam. Berarti mereka belum merdeka. Karena mereka tidak bisa menyuarakan apa yang mereka inginkan, mereka suarakan. Mereka bukan melarang mungkin ya, tapi mungkin dikecilkan atau bagaimana. Jadi kalau dilihat dari sudut perspektif di Indonesia ini ya, saya pikir kita belum merdeka sampai hari ini. Kenapa? Orang Kristen ingin membangun gereja, padahal di Undang-Undang Dasar tidak ada dikatakan ya harus memenuhi 90 KK ini segala macam, tidak ada. Negara menjamin kebebasan orang untuk beragama. Bukan dikatakan negara menjamin kebebasan untuk beragama pakai kecuali atau ada aturan tambahan. Tidak ada aturan tambahannya, tidak ada. Tetapi inilah apa yang membuat itu karena kuk yang sudah dipakul itu. Dari lahir, maaf ya kawan-kawan muslim, dari lahir orang muslim diajarkan untuk membenci orang-orang kafir. Kalau dia tidak membenci bagaimana? Artinya dia bukan Islam sejati. Islam sejati harus membenci kafir itu sendiri, apalagi sampai kafir harbi. Ya, jadi kami bersyukur kalau saya saya sebagai Kristen ya, terkadang saya di situ miris. Tapi untunglah di Indonesia ini kita masih ada namanya teposiliro, ya, bahwa kita tidak saling di sini jadi saling berperang. Meskipun ada, tapi itu segelintir orang, bukan seluruhnya. Untung saja itu ada. Tetapi ketika ditanya apa dasar apa membuat, selalu berpatokan kepada ajaran agama. Sekarang, untunglah zaman berapa tahun ini teroris tidak ada. Zaman-zaman dahulu, kemarin-kemarin itu betapa ngerinya. Apa salahnya gereja? Kok harus gereja itu didatangi, dibom? Apakah gereja itu membawa mereka ke surga? Kalau memang itu membawa mereka ke surga, silakan. Tapi kalau itu membawa orang menderita, surga mana yang kau tuju? Gak ada. Kita ini belum merdeka secara masih ada orang kebencian berbasiskan agama. Harusnya ini sudah lama hilang dari bumi pertiwinya, hal-hal seperti itu. Kalau kita merasa bahwa iman kita kuat, Tuhan kita Tuhan sesungguhnya Tuhan, Dia mempunyai surga, Dia pencipta. Kenapa kau harus marah? Jika kalau ada saudaramu membangun rumah ibadah, biarkan. Apakah imanmu runtuh gara-gara gereja itu? Apakah imanmu runtuh gara-gara orang bernyanyi agamanya? Apakah imanmu runtuh gara-gara orang bicara firman Tuhannya? Kan tidak. Lantas kenapa kau marah? Kenapa kau ingin merongrong karena kau mayoritas? Maka kau merasa sebagai penjajah di negeri ini? Tidak bisa. Loh, kalau memang dijajah kalian dari dulu harusnya sudah nggak bisa hidup dong di Indonesia. Tunggu dulu. Kalian juga sama dengan kami, agama impor. Agama lokal yang harusnya berhak di negara ini. Tapi mereka fine-fine saja. Jadi kalau ada yang mengatakan agama kami datang ke Indonesia tanpa penjajahan, itu namanya menurut saya kebohongan besar. Bukan karena agamamu bawa kedamaian, tetapi karena budaya Nusantara zaman dahulu, mereka welcome terhadap siapa saja, menerima. Tapi sialnya mereka, setelah mereka jadi minoritas, ditindas. Loh, penindasan itu? Iya, penindasan. Bayangkan, kemarin saya melihat di satu daerah di Jawa Tengah, apa ya, Pak Risul, di Jawa Tengah atau di mana, Risuli Lubis. Ada sebuah gereja mau didirikan. Hanya 2 orang datang ke tempat itu, batal gereja itu didirikan. Kenapa kalian tidak mengizinkan gereja berdiri? Jawabnya apa? Ya tidak ingin saja ada itu. Dari mana dia punya pendapat seperti itu? Tentu di latar belakangi mungkin ajaran-ajaran yang dia terima bahwa itu kafir. Kafir harus kita perangi. Kafir harus kita lawan. Mungkin.
Kalau dia tidak ada ajaran itu, tentu dia welcome. Silakan, bangunlah gereja, ayo kita bantu. Kan begitu. Jadi saya tidak tahu ajaran mana yang sekarang mau kita tegakkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah itu yang mana posisinya saya nggak tahu sampai saat ini. Tiap hari digembar-gemborkan. Tapi yang mana itu saya tidak tahu itu. Memerdekakan budak katanya. Bahkan sampai hari ini di Arab-Arab itu masih banyak perbudakan. Maaf saja. Kita mengirimkan ke sana TKI segala macam. Banyak kita dengar kabar maaf saja diperkosa, pulang bawa anak segala macam. Ya. Bagi mereka mainan itu. Harusnya mereka dirajam sampai mati. Tapi karena mereka pemilik tempat itu, dia tidak dirajam sampai mati, ya suka-suka mereka lah. Mau lakukan apa? Waktunya masih ada, Bunda? Oh, masih ada. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat kemerdekaan ini dari perspektif mana lagi? Karena ini adalah saya ini adalah seorang pendebat lintas agama. Maka selalu saya memandang dari perdebatan lintas agama. Sering saya mendengar orang berkata, orang Islam yang memerdekakan negara ini, katanya. Saya miris mendengar itu. Sejak kapan orang Islam memerdekakan negara ini? Tidak pernah. Yang benar adalah bangsa Indonesia memerdekakan negara ini. Bagaimana lagi kalau orang mengatakan, hey, kalau Amerika tidak membom Hiroshima Nagasaki, apa kau merdeka? Bagaimana kalau ada pernyataan begitu? Jadi tolong kalian pahami, bukan Islam yang memerdekakan negara ini, tetapi bangsa Indonesia. Kebetulan mayoritas penduduknya adalah Islam. Itu dua hal yang berbeda loh. Saya sekarang miris melihat orang mengulas-ngulas itu. Apa orang ini? Memang Yosudarso Islam, kan tidak? Memang W.R. Supratnas Islam, kan tidak? Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Itu adalah bangsa Indonesia yang memerdekakan bangsanya sendiri. Bukan agama Islam memerdekakan bangsa Indonesia. Nggak ada itu. Agama dimanapun tidak bisa memerdekakan. Tetapi kasih yang memerdekakan. Kenapa agama tidak bisa memerdekakan? Karena agama menuntut kau harus membenci orang yang tidak seagama dengan kau. Karena ajaran pertama agama adalah agama tersebut menyembah Tuhan. Agama lain menyembah hantu. Loh, kalau dia juga menyembah Tuhan berarti banyak Tuhan. Tuhan yang mana? Apakah Tuhan ini berperang? Kan tidak. Jadi agama tidak memerdekakan. Itulah sebabnya ya kasihlah yang memerdekakan atau kebenaranlah yang memerdekakan. Tunggu dulu, kok ini kayaknya apa ya? Ada sinyal yang rusak ini di tempatnya RIM. Ini selalu begini nih. Sabar dulu sebentar, ku cek ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kawanku ya. Nah, sekarang kita bicara lagi kemerdekaan individu. Nah, kemerdekaan individu. Lancar, Bang Rudi, lancar. Ya, lancar. sudah mulai Rim lancar. sinyal lancar. Sudah mulai lancar, tapi gambarnya patah-patah. Nah, sekarang dari individu saya tinjau. Kalau secara individu, kehidupan saya di Indonesia ini menurut saya sudah merdeka lah. Kenapa? Tidak ada yang menjajah saya, membelenggu saya, mengintimidasi saya setiap saat saya ketakutan. Tapi itu belakangan ini. Setelah Jokowi menjadi presiden, nanti dibilang pula promosi ya tidak. Memang itu fakta. Sebelum-belum ini saya takut. Saya takut pergi ke gereja. Kenapa takut? Siapa tahu ada orang bawa bom, pakai daster. Saya takut. Dan ketika ditanya, apa dasarmu membom? Semua orang menolak orang itu beragama. Tetapi ketika dicari di rumahnya, banyak kitab-kitab agama. Bahkan dia dimakamkan secara agama. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Ajaran. Wah, itu ajaran yang salah katanya. Bagi kita itu salah, bagi mereka itu benar. Kalau memang salah, kenapa kalian tidak lawan? Itu kan agama kalian. Kenapa kami harus melawan mereka? Kami tidak akan melawan mereka karena Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu. Jadi yang bisa memerdekakan kita ini adalah kebenaran dan kasih.
Kalau kita punya kasih, kita tidak akan menindas orang lain. Kalau kita punya kasih, kita tidak akan menekan orang lain. Kalau kita punya kebenaran, juga kita tidak akan menekan orang lain, tidak akan menindas orang lain juga. Berapa menit lagi, Bunda? Ya. Jatah jenengan kan berdua nih. Ya. Jenengan setengah lagi nih. Ya, Mas kawanku Kumul, datang. Kalau kawanku belum datang, ambil 2 menit bisa. ya. Nah, berikutnya yang paling saya soroti, apa salah kami di Indonesia ini? Kami tidak memilih terlahir jadi Kristen. Kenapa begitu sulit kami di Indonesia ini untuk buat rumah ibadah? Harus ditutup. Di Bekasi di mana-mana datangi orang ibadah disuruh bubar. Apa salah kami? Apakah kami tidak bisa beribadah? Wah, itu kan sudah ada peraturannya. Ya ikuti peraturan. Tidak ada di Undang-Undang Dasar peraturan itu. Kalau kita bicara hukum, negara menjamin kebebasan tiap-tiap individu untuk memeluk agama dan kepercayaannya dan beribadah menurut sesuai agama dan kepercayaannya. Tidak ada dikatakan di situ harus minta izin tetangga, harus minta izin masyarakat setempat. Tidak ada. Keinginan kalian harusnya kami bagaimana? Saya adalah seorang yang mengalami hal itu di Pekanbaru. Tahun 2008 sebuah gereja ditutup. Mau ditutup maksud saya, sorry. Ada gereja Santa Maria dulu udah ditutup. Waktu itu ada gereja Protestan mau ditutup. Yang mau tak mau kami datang di situ untuk bernegosiasi. Dan saya heran, apa yang membuat mereka harus menutup gereja itu? Salah gereja itu apa? Kalau salah perizinan yang berhak menutup itu pemerintah yang datang. Bukan masak, bawa simbol-simbol agama, datang mau menutup. Haknya apa? Tidak ada hak mereka. Jadi mereka ini semenjak lahir sudah tidak merdeka. Karena mereka diberi banyak beban. Bagi kami itu tidak kemerdekaan kalau ada kuk. Seperti kerbau itu atau sapi dikasih kuk di pundaknya ini, dia membawa beban terus. Itu enggak merdeka. Kalau kami lempang, kami tidak membenci sesama kami, artinya kami sudah merdeka. Kalau kami membenci sesama kami, artinya kami enggak merdeka, masih terjajah. Siapa yang membuat kami membenci saudara kami? Misalnya agama kami. Tapi syukur, kami tidak ada disuruh membenci orang di luar agama kami. Jadi menurut kami, kami sudah merdeka. Secara, kita kan bicara agama nih. Tetapi, secara yang lain, bagian lain lagi. Dari luar. Kemerdekaan itu ada dua ya. Dari dalam, kita bisa merasa tidak merdeka. Dari luar, orang yang membuat kita tidak merdeka. Yang sekarang kami hadapi di Indonesia, dari luar. Memang secara kasat kelihatan kami merdeka, tetapi tidak untuk beberapa hal. Banyak belenggu-belenggu di situ. Dan ini tidak akan bisa kami minta kesetaraan hak. Nggak bisa. Saya nggak tahu yang membuat nggak bisa itu di mana, apa sulitnya sih. Yang membuat itu terkadang juga di televisi sering disiarkan. Wah, Indonesia ini merdeka berkat upaya para ulama ini segala macam. Seolah-olah dikesampingkan orang Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik dikesampingkan. Itu nggak bisa lagi kita pakai kalimat itu. Tetapi sering saya heran entah apa yang mau diperjuangkan di situ. Kita berjuang sama-sama. Begitu merdeka, dibilanglah sekelompok orang yang memerdekakan. Itu ada lawak. Memang betul yang mengatakan ini pun sekelompok orang. Tidak mungkin semuanya. Karena orang Kristen mana mau dikatakan seperti itu ya. Jadi inilah hal-hal yang perlu. Oke, itu yang dari saya yang bisa saya sampaikan, Bunda. Silakan. Jadi Kalau ada teman saya. tinggal jatahnya yaitu 5 menit. Cek waktu, Tadi karena cek waktu, terputus, timer, jadi kami waktu. tambahkan. Cek waktu. Ya, mari silahkan kita 5 menit untuk orang kedua. Silakan G, 5 menit. 5 menit. 05. Ya. Bunda juga diizinkan. Ya, baik. Teman-teman bisa dibantu timernya ini? Ya, 10 ya, 10 menit.
Ya. Ya. Baik, kita mulai 5 menit ya. Siapa orang kedua? Bang Meme Bos. Bang Meme Bos. Abang da Samurai. Ini kedua-dua ini sama-sama bersih dalam berbicara. Ya. Kalau iya, kita akan hitung dari sekarang. Silakan Bang Abang dah. Bang Samurai, Bang Meme Bos. Monggo. Kalau Bunda bilang merdeka langsung bicara ya. Yang mana yang mau bicara? Bang Meme Bos, silakan ya. Bang Meme Bos, silakan Abang dah. Nyerah Iya. kayaknya Bunda Saya- nyerah itu. Saya belum sempat, Bunda. Kan? Bang Udah Meme nyerah Bos itu. belum bisa ya. Ya, Berarti ya Abang Samurai, silakan. Saya dengar-dengar aja, Bunda. Oke, aku dengan Gus Beti aja lah kalau gitu. Iya. Baik. Kalau begitu kita persilahkan kepada Gus Beti. Kita sekarang kepada Gus Beti 10 menit untuk Gus Beti, dipersilahkan. Ini wajahnya nggak nampak gimana ini? Jangan ditutup wajahnya, ini timernya bisa nggak menutup wajah? Timernya bisa dikecilkan, tidak menutup wajah. Waalaikumsalam, yang baru masuk Bu, ada Abang Al, silahkan. 10 menit kita mulai merdeka. Gimana ya? Saya orang nggak bisa bicara kalau nggak lihat muka itu loh. Makanya saya kadang-kadang paling nggak suka diajak zoom itu karena begini nih. Saya orang nggak, saya seperti bicara dengan tembok aja. Timernya jangan menutupi, bisa nggak dikecilkan? Makanya saya males sejak zoom itu ya gini nih. Streamnya yang enak, streamnya kayak televisi ya. Kita kan ini ngobrol gitu ya, mukanya harus nampak. Kalau mukanya nggak nampak gimana? Baik, Bisa saya timer Bunda saja, timer Bunda aja. Kita mulai dari sekarang, 5 menit, G. Ya, merdeka. Jadi begini Bunda, ya. Siap. Suasana ini di luar estimasiku. Dan aku merasa tidak menikmati sama sekali diskusi ini. Seharusnya Bunda itu sebagai moderator itu bisa mengarahkan diskusinya kemana. Ini sudah melenceng, jadi aku nggak menikmati. Tajuknya aja ya, tajuknya ini aku bacakan ya. Islam dan Kristen memandang kemerdekaan bangsa. Jadi ini seharusnya bagaimana kita Islam dan saudara kita Kristen sama-sama memandang Indonesia sekarang dari jajahan bangsa lain. Seharusnya begitu, karena judulnya kan begini tajuknya. Tapi juga, aku juga tadi agak heran, aku kan berusaha fair apa adanya. Ketika, aku sudah lihat ini gejalanya ini ya. Ketika narasumber Islam menyampaikan 3G tadi ya, terus perkembangannya mulai Konstantin dan berikutnya itu ya, terus dendam Barat, aku sudah tanda tanya itu. Ternyata disikapi juga sama saudara kita dari Kristen, jadinya ya begitu. Jadinya Islam berhadapan dengan Kristen, padahal tajuknya tidak begitu. Moderatornya seharusnya pinter, jangan dibiarkan. Kalau mau yang seperti itu, tajuknya jangan begini gitu loh. Makanya aku kesal, aku nggak menikmati diskusi ini. Seharusnya kita sama-sama anak bangsa, bagaimana kita lihat bersama, Islam itu kan punya 3 tipe persaudaraan. Saudara seakidah, saudara sebangsa, saudara sebagai manusia. Bukan Islam dan Kristen berbenturan saling klaim. Yang satu memulai dari Konstantinopel 3G, yang jajah itu Belanda agamanya apa, terus nanti yang satu menolak bahwa bukan ulama yang memerdekakan tapi begini bla 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 bla. Nggak begitu, Bunda. Iya.
Ya begitu. Baik. Yang Jadi ada begini. dalam benakku tadi, ya kita duduk Jadi bareng begini, teman-teman. sama-sama, anak bangsa, kita bersaudara, Islam dan Kristen, memandang negara kita dari jajahan masa lalu. Nah, sekarang ini kita sudah merdeka belum supaya kita sama-sama membangun negeri ini. Kalau mau diskusi yang seperti itu, tajuknya dirubah. Jadi kalau misalkan ada saudara kita yang merasa keberatan karena bom itu, yang tukang bom itu, aduh sulit Bunda. Kalau berbicara bom itu sulit. Kita tidak bisa berbicara internal di negara kita. Itu adalah upaya bagaimana opini publik dunia, itu masalah dunia, tidak sesederhana. Kita kan hanya korban. Sebetulnya yang ngebom juga bukan hanya orang Islam, orang Kristen pun ada. Jadi begitu juga tentang budak jadi TKW, terus keluar hamil, itu kan masalah lain. Harus dibedakan antara Islam dan orang Islam. Orang Islam belum tentu hidup dalam ajaran Islam. Kalau kita mau berbicara agama, kita bukan kemanusiaannya, tapi ke agamanya. Gitu loh. Bisa saja orang Islam tapi perilakunya tidak Islam. Sedangkan di surat Al-Maidah dijelaskan, apabila engkau memelihara satu kehidupan, engkau seperti memelihara seluruh kehidupan. Tapi apabila engkau membunuh satu kehidupan, engkau sama membunuh seluruh kehidupan. Kalau dikatakan perang kita defensif. Kita bisa buka di surat Al-Baqarah 193. Dan perangilah mereka itu sampai tiada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Sudah jelas perang dalam Islam itu defensif, bukan ofensif. Tapi kalau dipotong ya jadinya begitu. Tapi kan ini bukan ranah yang sedang kita diskusikan. Bunda salah sebagai moderator. Baik. Jadi begini, Gus Meti dan juga kepada semua hadirin, Bunda memang sengaja membiarkan ini terjadi. Kenapa? Karena ternyata ketika orang Islam dan Kristen, penganut ajaran Islam dan penganut ajaran Kristen dalam membedah sesuatu, maka nampak nyata terlihat di sini yang penganut ajaran Islam berpikir maju ke depan. Walaupun jelas sekali fakta di lapangan, sejarah membuktikan betul Indonesia ini berisi orang yang bukan Muslim saja. Tetapi kita orang berpendidikan. Kita tahu bahwa kalaulah diberdirikan, suruh berjajar berdiri semua yang beragama itu, yang bukan Muslim tertutup oleh barisan orang yang Muslim. Bagaimana mungkin kalau mereka berjajar saja tertutup, tapi ada orang penganut agama lain ingin mengangkat hal itu. Artinya, ajaran mana yang berpotensi untuk selalu mencari masalah. Dari sini terlihat ada penyaji yang berpikir jauh ke depan. Ada penyaji yang berpikir mengorek-ngorek. Disilahkan kepada hadirin. Dan karena saya menunggu bagaimana sikap para penyaji. Ternyata ada penyaji yang menyampaikan keberatannya dikarenakan kalau mau mengurus korek-mengorek, kita akan membahas tajuk yang berbeda. Maka dengan ini, Bunda akan meluruskan, mari kita kembali kepada tajuknya, karena kita tidak membicarakan pengorekan di masyarakat yang mempunyai banyak parameternya. Faktor-faktor penyebabnya banyak. Kalau memang ini akan dibahas, Muslim bukan tidak mau mengorek-ngorek, dikhawatirkan emosi akan lebih duluan dikedepankan. Maka dengan ini, dari tadi kita lihat narasi yang saya catat, penyaji Muslim menyampaikan dua tajuk, dua kesimpulan atau dua usulan atau dua kesimpulan lah begitu ya, pemandangan. Pertama ini dia, terjadi perbudakan sebagai akibat kolonialisme. Ini dari Muslim, 2 poin. Sementara saya mencatat
dari penyaji yang non-Muslim mencatat berderet-deret. Mari kita lihat. Hal ini jika kita paparkan juga mengorek apa yang terjadi di masyarakat, tentu akan menjadi banyak daftarnya. Maka tinggal kepada kita, apakah kita akan berpegang kepada ajaran yang ketika memandang sesuatu selalu dengan cara pandang sebagai the victim, selalu ingin mengedepankan jadi korban, jadi korban, jadi korban. Tidak memacu untuk, ayo jalan ke depan, raihlah masa depanmu, mari bersama-sama. Dengan ini kita kembalikan tajuknya, tidak bermaksud untuk mengorek, Bunda tidak bermaksud untuk mengumpulkan poin. Ini ada berapa poin? Semuanya poinnya adalah mengeluh. Ini ajaran mengeluh. Belum yang poin ini. Kalau bahasa Inggrisnya ajaran the victim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu dikunci dengan mengatakan bahwa Islam adalah agama impor. Inilah yang kita perlu luruskan. Maka diskusi ini diadakan dengan sangat bebas di awal untuk membuat kita menjadi dewasa. Ajaran manakah yang membawa kita berpikir maju ke depan? Dan ajaran mana pula yang membawa kita untuk selalu bangga menjadi korban kesusahan? Monggo, Gus Menti, kita kembali kepada tajuk kembali dan kepada Abang Darudi agar kita berpikiran maju ke depan, kita kembali. Yuk, dikorek saja peranan apa yang dapat diberikan dalam fase kemerdekaan ini. Karena Oke, mengorek yang ada waktu. Ya. Saya masih ada waktu. Oh, memang masih. Tadi kan saya ambil. Monggo, matur nuwun, terima kasih. Kembali, Oke, monggo. jadi gini, kita diskusinya itu ya, kita berbicara sebagai saudara sesama anak bangsa. Kristen, saudara kita, Islam saudaranya Kristen, Kristen saudaranya Islam. Bagaimana kita sama-sama menyumbangkan pemikiran dalam mengisi kemerdekaan ini, begitu. Bukannya harus berhadapan-hadapan, itu lain tema nanti kalau begitu. Karena kalau dibilang di sana nggak bisa bikin gereja, tadi berita juga di Nias nggak boleh pakai jilbab, kan jadi nggak enak jadi diskusinya. Benar, Dan masalah iya. undang-undang ada di DPR, ajukan saja ke DPR sana, nggak usah mengeluh-mengeluh. Seperti film India aja banyak-banyak mengeluh. Jadi gini, jadi begini ya, kita sama-sama bergandengan tangan, kita berlomba, Kristen berlomba, bagaimana mengupayakan mengisi kemerdekaan, Islam juga berlomba, bagaimana kita mengisi kemerdekaan untuk sama-sama negara kita Indonesia ini. Gitu loh. Nah, aku tadi sudah mengatakan, secara de jure kita memang sudah merdeka sejak diproklamasikan ya di gedung di gedung Pegangsaan di rumah, bukan di gedung rumahnya Pak Marta ya, di Pegangsaan Timur nomor 56 17 Agustus 1945. Sejak saat itu kita secara de jure itu merdeka kita memang, tapi secara de facto apakah kita merdeka? Nah, itu seharusnya kita diskusikan supaya bangsa kita itu tidak menjadi bulan-bulanan bangsa asing. Sekarang bagaimana? Sekarang ya, kita secara militer itu ada di bawah otoritas Amerika. Secara ekonomi kita ada di bawah otoritas Cina. Bagaimana yang Kristen menyumbangkan pemikiran, bagaimana supaya kita bebas dari jajahan itu. Yang Islam sumbangkan, bagaimana caranya. Ketahanan pangan ini gimana? Nah, itu mauku yang cerdas begitu. Itu Bunda. Ya, ya setuju. Artinya memang kalau kita, teman-teman, kalau kita mau jujur, hari ini yang merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia sekarang yang sedang marak, yaitu Papua Merdeka. Dan jelas sekali bahwa yang mendukungnya adalah Paul Zhang dan kawan-kawannya. Saya kalau memutar mereka sedang live,
Lihat, bahkan ada jenderal Bunda. yang masuk ke dalam. Bunda, izin Nah, Bunda. Ini ya, sudah artinya masuk. tuh kalau kita Bunda, bicara sebentar. seperti tadi, ya Sebentar. Ini kan sudah masuk ranah politik. Saya bukan orang pendiskusi politik. Izin ya saya keluar. Saya orang pendebat agama, lintas agama. Mohon maaf. iya, baik-baik. Nggak apa-apa. Ya mungkin di sana peranannya Bang Rudi mengemas agama sebagai saluran atau